Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami berjudul Senyawa Bioaktif Pangan. Saya berikan kepada pemateri Andi. Baik, definisi dan klasifikasi topik. Senyawa bioaktif adalah komponen kimia dalam pangan yang memberikan efek kesehatan positif selain nilai gizi dasar. Klasifikasinya dapat didasarkan pada sumbernya nabati atau hewani, dan kelompok kimianya seperti polifenol, karotenoid, alkaloid, fitosterol, serat, peptida, vitamin, dan asam lemak tak jenuh ganda. Sumber pangan utama: buah-buahan, misalnya apel, anggur, dan jeruk; sayuran, misalnya brokoli, bayam, dan wortel; rempah dan herbal, misalnya kunyit dan jahe; produk fermentasi, misalnya tempe dan yogurt. Fungsi fisiologis yaitu antioksidan, antiinflamasi, modulasi sistem imun, pengaturan metabolisme glukosa, perlindungan kardiovaskular, efek anti kanker, dan perbaikan fungsi saluran pencernaan. Kebutuhan dan rekomendasi asupan DRI atau AKG. Senyawa bioaktif pangan seperti polifenol, flavonoid, karotenoid, dan senyawa fitokimia lainnya saat ini belum memiliki nilai asupan harian yang resmi seperti dietary reference intake atau angka kecukupan gizi, karena senyawa bioaktif bukan termasuk nutrisi esensial seperti vitamin, mineral, protein, lemak, dan karbohidrat yang diperlukan untuk fungsi dasar tubuh. Variasi jenis dan konsentrasi senyawa bioaktif sangat besar tergantung sumber pangan dan metode pengolahan. Penelitian masih terus berkembang untuk menentukan dosis optimal dan efek jangka panjang pada kesehatan manusia. Dampak kekurangan dan kelebihan. Dampak kekurangan yaitu penurunan perlindungan antioksidan, meningkatkan risiko penyakit kronis, gangguan sistem imun, dan penurunan kesehatan umum. Dampak kelebihan: efek toksik atau iritasi, interaksi obat, gangguan penyerapan nutrisi, dan ketidakseimbangan metabolik. Regulasi atau kebijakan terkait nasional dan internasional. Regulasi nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Regulasi internasional, Codex Alimentarius Commission, European Food Safety Authority atau EFSA, US Food and Drug Administration atau FDA. Isu terkini atau penelitian terbaru. 1. Eksplorasi sumber baru senyawa bioaktif. 2. Peran senyawa bioaktif kedelai. 3. Pengembangan pangan fungsional anti diabetes. 4. Tantangan formulasi dan stabilitas. Dan 5. Pendekatan bibliometrik. Studi kasus: seorang pasien berusia 55 tahun didiagnosis dengan diabetes mellitus tipe 2. Pasien mengalami kesulitan mengontrol kadar gula darah meskipun sudah mengonsumsi obat anti diabetes. Dokter menyarankan untuk memperbaiki pola makan dengan menambahkan makanan yang kaya akan senyawa bioaktif. Intervensi: pasien mulai mengonsumsi makanan yang mengandung senyawa bioaktif seperti polifenol dari teh hijau dan buah beri yang memiliki efek antioksidan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kurkumin dari kunyit yang dapat mengurangi peradangan dan resistensi insulin. Serat pangan dari sayuran dan biji-bijian dan yang membantu mengontrol kadar gula darah. Hasilnya, setelah 3 bulan perubahan pola makan, pasien menunjukkan penurunan kadar gula darah puasa dan HbA1c. Gejala seperti kelelahan dan sering buang air kecil berkurang.
Dan inilah daftar pustaka. Terima kasih. Oke, Apakah ada pertanyaan dari kalian? Silakan bertanya, nanti komen di sini ya. Baik, itu saja. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.